Pemirsa, work with passion is nothing. Setelah menjelajahi beberapa profesi, ya mulai dari PNS, mulai dari sebenarnya ada yang mengganggu ya. Ini karena kita tadi waktu jeda pariwara lagi menyaksikan nih di YouTube ya. Saya kembalikan lagi, boleh ya? Oke, jadi setelah menjelajahi beberapa profesi mulai dari PNS, berbagai macam profesi sudah dilalui, memilih menjadi komposer akhirnya. Apresiasi Jawa Timur sendiri terhadap seorang komposer atau mungkin sebuah karya seni gitu, bagaimana kalau menurut sudut pandang Gema sendiri? Kalau Surabaya dan Jawa Timur sebetulnya memang kadang-kadang unpredictable ya. Jadi kebetulan kayak saya punya organisasi dan acara tiap bulan namanya Pertemuan Musik Surabaya. Itu kita tiap bulan itu kan ngadain acara musik. Kita ngedatengin kadang-kadang musisi dari luar negeri atau musisi dari Indonesia. Kita mulai dari kayak besok ini ada musisi electronic music gitu kan, terus kayak kemarin ada pianis dari Amerika juga. Jadi kita tuh kadang-kadang datengin untuk ngebagi ilmu gitu kan. Itu kadang-kadang unpredictable, jadi kalau misalnya klasik itu banyak, kadang-kadang banyak. Tapi kadang-kadang juga kalau misalnya tahu komponisnya, wah komponis kontemporer nih, misalnya komposer kontemporer kadang-kadang terus ada, wah ini kayak gini, padahal dia udah orang Belanda, aku juga bingung kadang-kadang. Terus habis itu jazz kadang-kadang banyak, tapi kadang-kadang juga enggak. Gitu kan. Kita pernah datengin Tamam Hussein pun juga, itu juga nggak begitu banyak waktu itu. Terus habis itu juga ada lagi yang, jadi kadang-kadang memang unpredictable, ada tradisi juga, kadang banyak, kadang juga enggak. Jadi sebetulnya masih unpredictable, tapi sebetulnya potensial. Kadang-kadang kayak waktu pas 2012 sama 2013 saya kan ngadain konser namanya Laring 1 dan Laring 2. Nah, di dua konser itu malah justru Laring pertama cukup antusias, lumayan rame banget. Tapi ada beberapa yang antara kontroversi karena saya menggunakan beberapa teknik musik klasik, tapi juga lebih banyak etnik dan juga orang bilang kontemporer. Nah, di situ orang klasik akan mengatakan bahwa gila lu Gem, lu bikin karya kayak gitu anak-anak vokalnya gimana gitu kan ya. Maksudnya kalau vokalnya tuh bakal pasti akan mereka orang klasik kan ini banget ya. Kenapa dia bikin lekokan yang kayak gitu segala macam gitu kan. Terus habis itu rebab gue pakai dibikin model tapping dan segala macam. Jadi maksudnya hal-hal yang memang tidak biasa gitu. Orang kadang-kadang menerima dan tidak menerima di situ. Nah, tapi justru saya pikir sempat ngedrop juga waktu itu. Itu pertama saya bikin konser secara tunggal. Lalu tahun 2013-nya akhirnya saya buat lagi. Itu di luar dugaan bahwa justru malah banyak audiens baru dan itu lebih muda. Dan mereka merasakan pengalaman yang berbeda akhirnya. Mereka apresiasinya justru menunggu kadang-kadang bagaimana Laring 3 kapan gitu. Jadi kadang-kadang banyak yang seperti itu juga bahwa setiap saya, karena bagi saya adalah setiap, nggak perlu kamu mengerti apapun musiknya itu. Tapi kamu bisa merasakannya, kamu bisa mendapatkan sebuah pengalaman baru saat mendengarkan musik. Tapi kalau misalnya berbicara soal musik, apa yang ada di benak Gema sendiri soal musik? Bunyi. Ya, kita organizing sound. Jadi bagi saya dimanapun itu adalah ada bunyi dan disitulah bisa mengolah sound. Jadi dulu sih kalau misalnya dulu kita mungkin awal belajar hanya terpaut pada nada melodi gitu ya. Jadi akhirnya ada 12 nada dan segala macam bagaimana saya mengolah dalam sebuah musik. Tapi saya pernah beberapa kali ikut workshop juga dan akhirnya gimana kita bikin musik dari alam sekitar. Jadi saya merekam suara burung, saya merekam suara angin, saya merekam suara jalanan segala macam, terus dikompos dalam sebuah DAW elektronik, akhirnya membuat jadi satu komposisi baru gitu kan. Jadi itu kan pengalaman yang berbeda. Akhirnya kepekaan sound awareness-nya terhadap lingkungan sekitar pun akhirnya berbeda. Gitu. Jadi saya waktu itu saya ke hutan, terus saya ngeliat, wah gila ini suara serangga ini keren banget, ini udah bisa kayak, dan orang-orang ngeliat, ini aneh banget. Iya benar-benar. Saya juga mikirnya kayak aduh agak freak gitu kan. Jadi aduh ini aneh banget, tapi akhirnya itu membuka wacana bunyi yang lebih luas aja sih akhirnya. Kita bisa terbuka, jadi kayak di film kan, akhirnya kita kalau namanya sound design, kan kita membutuhkan juga bagaimana detailing dalam mendengarkan setiap bunyi. Nah itu akhirnya bisa membuat kita pikiran lebih luas. Jadi kalau bisa dikatakan profesi ini semakin tahun juga akhirnya semakin juga bisa diterima oleh masyarakat Indonesia juga. Khususnya di Jawa Timur juga sudah mulai menerima dengan kehadiran seorang profesi sebagai komposer ini. Sejauh ini untuk sebagai selain komposer juga pelatih juga ya? Saya ngajar juga ya. Nah ini bisa ceritakan juga kepada pemirsa di rumah nggak sih? Nah kalau ngajar sih kebetulan sekarang kalau sebelumnya memang saya sempat ngajar di sekolah, saya sempat ngajar di kampus, tapi sekarang memang saya off karena saya akan move ke ikutin suami ceritanya. Tapi balik lagi? Tapi tetap ngajar musik sih, tetap ngajar piano, tetap ngajar anak-anak juga senang. Gimana? Kalau misalnya kita berbicara soal komposer gitu ya, apakah kita harus mengenal not balok, harus mengerti soal
tanggal lagu seperti apa, nada-nada ini seperti apa, itu sudah wajib atau bagaimana? Dibilang mutlak juga enggak ya, karena yang namanya di Indonesia kita nggak bisa kekakuan itu tidak bisa dilakukan. Kalau di Barat mereka punya standar sendiri yang memang itu menjadi hal yang mutlak kebanyakan. Oke. Tapi untuk membuat karya atau membuat komposisi itu kan dengan banyak cara. Ada yang orang dia punya, kalau orang dari akademisi misalnya, dia belajar hal teori, mau harmoni, mau segala macam gitu kan. Jadi otomatis dia tahu membuat orkestrasi seperti ini. Tapi juga banyak kalau misalnya kita lihat di luar negeri, kayak misalnya salah satu komponis Stravinsky, dia nggak pakai sekolah. Oke. Tapi dia belajar sendiri, dia otodidak, tapi dia bisa. Tapi mengerti juga not balok itu seperti gitu. apa. Akhirnya dia belajar secara otodidak juga. Tapi ada juga teman-teman yang akhirnya kayak saya tahu teman-teman di Bandung, di Jawa Barat gitu, ada beberapa yang mereka juga seorang komposer, mereka sering membuat karya untuk teater gitu ya. Dan mereka bikin notasi-notasi dengan cara mereka sendiri. Jadi tidak mesti notasi itu yang not balok, yang apa sih namanya, cambah-cambah gitu ya. Nggak mesti, bahkan saya pun kadang-kadang kalau bikin bikin partitur pun kadang-kadang saya bikin simbol sendiri sih. Jadi nggak mesti yang harus pure banget. Kalau dilihat tadi dari obrolan ini memang sudah paham betul tentang dunia komposer, tentang musik juga, karena memang sudah pernah menyelenggarakan konser tunggal juga di Jawa Timur juga. Kalau berbicara soal komponis favorit dari Gemma sendiri siapa? Komponis favorit saya suka Stravinsky. Terus saya suka Erik Satie. Itu tadi kan dengan dua komponis itu sudah mempengaruhi musiknya juga atau bagaimana? Karena biasanya kan seorang komponis ini ya, kalau misalnya ngefans dengan satu, akhirnya lari-lari deh ikut deh, misalnya kontemporer akhirnya ikutan kontemporer. Dibilang pure banget enggak, jadi agak banyak pengaruhnya. Jadi kayak misalnya kadang-kadang guru saya dan beberapa, kalau misalnya saya masterclass sama beberapa, kalau ada komponis yang datang ke Indonesia gitu, saya ngobrol-ngobrol, mereka mengatakan bahwa coba segala jenis musik. Jadi tapi suatu titik kamu akan menemukan bahwa karaktermu di mana gitu loh. Mungkin karakter udah tahu nih, nemuin ternyata saya misalnya kayak saya buat karya kadang-kadang tidak jauh dari teks. Jadi karena saya dulu pernah kuliah di sastra juga, jadi otomatis saya suka mengolah puisi atau apapun itu. Jadi sering seperti itu. Kayak kemarin buat di Frankfurt pun saya mengolah puisi Jerman, Dadaist gitu. Memang puisi bunyi doang, itu dari Kurt Schwitters. Jadi memang saya senang bermain-main dengan teks. Akhirnya mulai dari situ saya mencoba mencari siapa sih komponis yang bermain-main dengan teks gitu. Jadi itu yang penelusuran. Kalau di Indonesia sendiri siapa? Masih belum? Guru saya sih ya. Guru saya. Karena mungkin emang akhirnya yang kepengaruh banyak juga mau nggak mau. Karena saya mau challenge, boleh? Boleh. Saya mau, ini kan pasti ngerti juga ya soal musik juga, bisa juga bermain piano juga bisa ya. Tapi memang seorang komponis ini juga tidak harus bisa memainkan juga kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau kita lihat di obrolan kita kali ini sudah jadi coach juga dan juga jejak rekamnya ini luar biasa, pasti bisa lah ya. Saya mau lihat seperti apa. Improvise aja nggak apa-apa ya? Iya, monggo silakan. Aduh, Boleh, ya. Bisa langsung saya bantu di sini. Saya jadi sebagai apanya ini? Cheerleader. Cheerleader. Oke. Ya ini gitar ini Mbak. Ya, saya juga pengen lihat nih seperti apa aksi dari belum.
Oke, tapi kalau berbicara bisa duduk di sini aja. Oke, tapi kalau berbicara soal komposer gitu ya. Ini memang passion banget gitu kan di bidang ini gitu ya. Pernah mengalami masa-masa yang dimana ini gak sih up and down gitu dalam profesi yang satu ini? Kalau up and down pasti ada lah ya. Karena kadang-kadang orang sama aja kayak kita kadang-kadang ngapain sih berhenti untuk kata orang. Kata orang, terus jadi misalnya waktu itu titiknya adalah saya memulai masuk ke dunia ini 2007 waktu itu. Oke, 2007. 2010 mulai benar-benar keluar. Waktu itu di dalam titik dimana gue mau benar-benar pure di sini atau memang aku harus kemana. Akhirnya di situ memutuskan bahwa rasanya saya mencari sesuatu yang pasti. Itulah saya pernah masuk ke labirin PNS itu. Iya. Nah di situ justru selama sekitar 1,5 tahun saya mengalami hal itu dan saya pikir tiba-tiba saya masuk, waktu itu ikut sayembara yang namanya untuk Empowering Women Artists, untuk pemberdayaan seniman perempuan se-Indonesia. Saya coba, walaupun saya pikir itu pasti yang senior-senior yang pasti dapat gitu loh. Tapi setelah ini saya coba untuk, saya coba. Akhirnya saya keterima 4 besar se-Indonesia waktu itu. Nah di masa itulah titik yang mana yang benar-benar yang aku harus melanjutin gak ya di sini. PNS atau iya atau tidak. Karena saya pikir kalau misalnya aku mau totalitas harus ada yang dikorbankan akhirnya. Dan disitulah akhirnya saya berpikir bahwa saya harus keluar. Karena ada beberapa hal yang waktu itu saya ikut workshop, ada Nano Riantiarno, ada Ratna Riantiarno dan semua tokoh-tokoh seniman yang memang ada di depan mata saya. Saya pikir itu terbuka lebar di depan gitu loh. Kenapa saya nggak mencoba mengambil kans itu gitu loh. Saya percaya bahwa kalau lu udah yakin pasti akan ada jalan. Will be gitu kan. Dan semua pasti akan ada terbuka jalannya. Dan disitulah akhirnya setelah itu saya ke titik nol otomatis. Mulai dari nol? Ke titik nol dalam artian bahwa saya lepas semua baju-baju yang sebelumnya gitu yang saya pernah tahu. Dan akhirnya saya memulai dengan lebih ringan akhirnya. Karena kayak salah satu komposisi saya tuh judulnya ada Songsi, kosong dan isi. Jadi salah satu kata-katanya gini, saya ini isi, saya ini kosong, mari kita isi lalu kosong. Mari kita kosong lalu kita isi. Mari kita kosong lalu kita isi. Ya, jadi kalau saya ngisi terus juga kelihatannya nggak baik ya. Ini kan juga alirannya dari segi dunia musik juga. Pasti ada yang ingin ditanyakan ini. Kalau misalnya untuk yang terakhir deh. Jubir ya. Oke. Udah kompromi mau nanya. Kita udah ikut diskusi. Berat ini kayaknya. Dennis kan sempat nanya masalah apakah ini sebuah karir yang menjanjikan atau tidak ya kan. Kalau kita tahu di dunia modern, di musik modern kan memang income dari pendapatan dari seorang musisi itu kan dari karya yang dijual. Nah, sekarang kan jual jelas sekarang udah. Jadi kita harus lihat pasar, istilahnya seperti itu. Ya itu, tapi sebenarnya mau aku tanyain kalau dari sisi komposer atau komponis itu sebenarnya apa income-nya itu bisa didapat dari mana? Apakah dari menjual karya seperti pada umumnya atau apakah dari konsertonya atau mungkin dari show-nya atau apapun itu? Karena itu yang kita nggak paham dari. Ada commission sih. Jadi kayak kemarin waktu pas saya di Frankfurt, ada commission yang memang dikasih price yang mereka kasih bahwa untuk membuat sebuah karya, instrumen maksimal 10 menit, satu karya maksimal 15 menit. Itu mereka akan memberikan sekian euro gitu misalnya. Jadi itu yang memang mereka kasih gitu. Kadang-kadang kita juga ada beberapa dari funding yang lain juga atau misalnya ada musisi dari Belanda misalnya dan mereka pengen memesan karya untuk kita. Tapi kan mereka nggak punya duit tuh. Mereka akan kerjasama sama funding dan untuk membayar saya misalnya kayak gitu. Kalau untuk di Indonesia sendiri apakah saya tahu di Indonesia pasti banyak ya komposer-komposer baik itu yang sudah senior maupun yang masih junior itu saya yakin itu banyak sekali karena Indonesia kan penuh dengan seni. Apakah masyarakat Indonesia ini siap untuk menerima seniman, komposer ataupun musisi seperti ini? Menurut Mbak Gemma sendiri bagaimana? Apakah Indonesia tuh siap untuk menerima seniman yang begitu banyak? Dibilang siap nggak siap, saya nggak bisa menjudge karena saya bukan saya pelakunya di sini gitu. Tapi kalau misalnya, musik, ya? Tapi kalau misalnya melihat
kesinergisan belakangan ini bahwa ada beberapa kantong-kantong atau ruang publik musik yang memang mulai peduli akan seniman-seniman seperti ini. Saya rasa sebetulnya ke depannya ada, asal orang-orang itu masih mau konsisten. Karena kan harus ada, karena di dalam musik kan misalnya ada komposer, ada musisinya itu sendiri, ada kritikus musik, dan juga mungkin ada, anggaplah bukan ego ya, misalnya penyelenggara musik yang memang mereka akan berpikir untuk bermasalah muatan. Itu kan harus sinergis. Jika empat komponen ini sinergis, itu sebetulnya akan nice sekali. Tapi terkadang kayak sekarang kita lihat bahwa ada musisi, ada komponis. Kadang-kadang masing-masing juga bisa gatuk, bisa enggak juga. Nah, kritikus musik Indonesia itu susah banget. Jadi waktu itu di Solo sempat ada tokoh namanya Sukaharjana. Beliau itu pernah mengatakan bahwa seorang Jadu Ferianto, seorang siapalah beberapa tokoh-tokoh musik yang sekarang sudah punya nama gitu kan. Itu mungkin tidak akan muncul kalau saya tidak menuliskannya di Kompas, dia bilang gitu kan ya. Nah, saat itu mengatakan bahwa waktu itu media-media masih cukup peduli akan bagaimana perkembangan kesenian di Indonesia. Tapi sekarang ini memang sangat minim sekali. Penulis musik itu luar biasa susah sekali. Oke ya. Jadi memang harus kerja yang lebih keras lagi juga untuk semua sinergi. Untuk bisa bertahan juga di dunia yang seperti ini. Ada pesan untuk pemirsa juga yang mungkin ingin berkecimpung di dunia komponis, ingin menjadi seorang komponis? Ya just choose your passion, Okay. yakin akan apa yang kamu lakukan, semua akan terwujud dari mimpi-mimpi yang mozaik mimpi banyak gitu kan. Suatu hari pasti akan terwujud asal kita yakin. Harus yakin ya dengan apa yang harus kita kerjakan juga. Ya, Yang dan penting tekun. itu positif ya yang penting ya. Positif. Sekali lagi terima kasih Oke, terima Dimas kasih sudah hadir banyak. bersama saya di sini dan juga bersama teman-teman di Cakrawala untuk siang hari ini. Saya ingin untuk closing boleh ya? Bermain juga di sini. Nggak langsung aja untuk closing ya. Dan pemirsa sambil ini nanti kita juga akan masih melanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Anissa Dewi yang akan membaca-baca seperti apakah rangkuman informasi yang akan kami hadirkan di Cakrawala untuk edisi hari ini. Dan ini dia sebelum closing, Gema ingin menunjukkan sesuatu untuk pemirsa di rumah.